Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimi Sadiah. Saya berasal dari kelompok 5. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Rahimi Sadiah, yang kedua Bang Fatur, yang ketiga Dedo, yang keempat ada Dwi Prasetyawati. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kurasi. Sebelum saya menjelaskan apa sih kurasi itu, eh, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa kurasi ini termasuk ke dalam teori dalam kesehatan masyarakat, yang dimana dia termasuk suatu upaya untuk menangani dalam kesehatan masyarakat yang mengalami masalah. Yaitu upayanya ada 4, yaitu ada upaya promotif, yang kedua upaya preventif, yang ketiga ada upaya kuratif, yang keempat ada upaya rehabilitatif. Yang pertama upaya promotif. Upaya promotif ini untuk pembelajaran masyarakat oleh masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, upaya preventif, yang dimana upaya dalam pencegahan penyakit. Contohnya ya, pada saat ini yang kita alami yaitu bencana corona, yang dimana gimana sih cara pencegahannya? Kalau cara pencegahannya itu pertama kan dari diri sendiri, yang dimana diri kita harus rajin olahraga, minum air hangat, makan buah, makan-makan yang bergizi, habis itu cukup istirahat. Lalu kalau untuk masyarakat gimana caranya? Masyarakat harus social distancing gitu untuk membatasi sosialnya yang ada di luar. Lalu kita harus mengikuti himbauan dari masyarakat, dari pemerintah, agar untuk memutuskan penyebaran dari virus ini, bencana ini. Lalu ada upaya kuratif, yang dimana ini termasuk ke dalam masyarakat materi kami. Upaya kuratif itu adalah upaya untuk pengobatan atau penyembuhan gitu. Lalu yang terakhir ada upaya rehabilitatif, yaitu upaya yang berkaitan dengan hal-halnya berkaitan dengan pemulihan. Lalu upaya kuratif ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18, yang dimana tujuan upaya dari kuratif ini yang pertama yaitu penyembuhan, pemulihan, penyembuhan atau pemulihan. Yang kedua ada pengurangan penderitaan. Yang kedua ada pengendalian dalam disabilitas. Yang ketiga ada pengendalian gejala penyakit. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari kurasi ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kurasi itu artinya menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati. Jadi pengertiannya dalam upaya kurasi ini adalah suatu kegiatan untuk menyembuhkan, untuk melakukan, untuk mengurangi penderitaan, untuk mengendalikan disabilitas, dan mengendalikan gejala penyakit. Lalu apa sih tujuan utama dari upaya kuratif ini, kurasi ini? Yaitu tujuan utamanya kita melakukan pengobatan dengan cepat dan tepat dari segala jenis penyakit, agar tercapainya penyembuhan dengan cara sempurna, dan segera. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mahadi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kurasi ini dengan pembahasan upaya-upaya dalam melakukan kurasi. Ini sebelumnya kita sudah mendengar atau sudah mengetahui apa itu tentang kurasi dan apa tujuan utamanya dan sebagainya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kurasi itu adalah suatu proses atau suatu upaya pengobatan yang dilakukan secara cepat dan tepat terhadap segala jenis penyakit. Namun ada hal yang membuat agak bias, bahwasanya kurasi ini hampir sama dengan intervensi, di mana intervensi memiliki
makna yang hampir sama dengan kurasi. Namun di sini tetap namun kurasi dengan intervensi memiliki hal yang berbeda. Namun hal ini akan dijelaskan terhadap teman saya selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang upaya-upayanya. Upaya dalam kurasi yang pertama itu biasa dukungan penyembuhan. Biasanya di sini dukungan penyembuhan ini yang dimaksudkan adalah dukungan secara psikologis. Contohnya apabila ada seseorang yang mengalami mengalami penyakit seperti TBC dan lain sebagainya, kita orang yang terdekat bisa memberikan motivasi atau semangat terhadap orang yang memiliki gangguan tersebut. Dan yang kedua itu ada perawatan orang sakit sebagai tindak lanjut perawatan dari puskesmas dan rumah sakit. Di sini apabila ada seseorang yang telah atau baru pulang ke rumah setelah dari rumah sakit, itu belum bisa dibiarkan, tetap harus mengevaluasi, terus mengawasin dan menjaga agar kesembuhan mencapai 100%. Dan yang ketiga itu ada perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis baik di rumah dan lain sebagainya. Yang di sini perawatan ini tidak sembarang orang untuk merawat ibu hamil. Yang keempat itu ada perawatan tali pusat bayi yang baru lahir. Di sini juga memiliki beberapa teknik-teknik yang bisa teman dapatin dari searching di Google. Dan yang kelima itu adalah pemberian obat. Di sini bagi orang yang sakit memberikan obat atau vitamin bagi penyakit-penyakit yang sesuai dengan obat tersebut. Baiklah, itulah hasil dari upaya-upaya yang sering dilakukan kuratif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan bahas tentang kurasi. Kurasi ini maknanya hampir sama dengan intervensi. Namun, untuk dapat membedakan antara kurasi dengan intervensi, yaitu kurasi ini, kita mengetahui jenis penyakit dengan cara mendiagnosa dari PPDGJ. Pemberian penanganan sesuai keluhan klien. Jika memerlukan tindak lanjut pemberian obat, maka harus ada anjuran dari dokter. Biasanya makna ini banyak muncul di bidang kesehatan. Pengurus bidang keikatan psikologi klinis, mental dan jiwa oleh psikologi klinis dapat dikenakan ke bahan individual, atau individual clinical counseling or psychotherapy, atau kelompok couple, family, group, clinical counseling dan psikoterapi, maupun komunitas seperti rehabilitasi psikososial dan vokasional, organisasi, komunikasi, dan advokasi. Layanan tersebut dapat diberikan di layanan kesehatan primer seperti puskesmas maupun sekunder seperti rumah sakit. Baiklah, nama saya Dwi Prastiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang kurasi, yang mana perbedaan dari kurasi dan intervensi ini dapat dilihat dari intervensi itu sendiri lebih kepada pendekatan psikologis, di mana intervensi ini usahanya dilakukan untuk mengubah kehidupan klien. Intervensi ini pendekatannya lebih kepada psikologis. Intervensi ini bisa berupa psikoterapi. Psikoterapi ini dilakukan dengan metode-metode dalam pendekatan psikologi. Dalam psikoterapi ini dilakukan secara sengaja untuk mengubah atau membantu dan memodifikasi perilaku kognitif, emosi, karakter pribadi, dan secara keseluruhannya psikoterapi ini dilakukan sesuai dengan tujuan klien. Jadi apa keinginan klien, maka psikoterapi itu dilakukan dengan kebutuhan apa yang klien inginkan. Kemudian dalam psikoterapi ini ada
adanya komunikasi antara si klien dengan si terapis. Begitu pula sebaliknya antara terapis dengan klien. Ada kepercayaan yang diberikan dari klien terhadap terapis, begitu pula sebaliknya. Di mana terapis dipercaya untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan segala informasi yang diberikan klien saat terapi berlangsung, dan psikoterapi ini juga diperlukan, atau dalam psikoterapi ini juga ada persetujuan yang disepakati antara keduanya, baik dari klien maupun oleh terapis. Kemudian salah satu teknik pendekatan intervensi yang dilakukan atau dalam bahan ajar psikologi klinis itu adalah client central atau person central, di mana client central atau person centered menurut Rogers ini teknik pendekatan intervensi yang fokusnya menangani permasalahan masa kini, membantu klien memperjelas persepsinya tentang dirinya sendiri dan interpretasi minim dari terapis, merekam dan menerbitkan verbatim untuk kemudian interaksi terapeutik diteliti. Peneliti ekstensif membandingkan persepsi klien terhadap self-aktualisasi dan self-ideal menggunakan teknik reflection of feeling dan terapi sebagai cerminan, memberikan gambaran tentang klien itu sendiri. Untuk masuk ke dalam emosi yang diungkapkan klien sampai pada kesadaran dan menerima adanya perbaikan. Tugas terapis ini kongruen atau korespondensi berlangsung pikiran dan perilaku terapis, memberikan 4 atau persepsi akurat tentang perasaan orang lain, serta tetap memberikan tanggapan positif tanpa syarat. Jadi terapis itu sendiri kayak memberikan tentang gambaran diri klien ini bagaimana, lalu memberikan masukan-masukan atau tanggapan positif terhadap klien itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.